Penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Cianjur akan mendemonstrasikan modul 2.3 supervisi akademik bersama saya Andi Supiandi. Eka Triana Dewi, Ani Nur Aini, Lia Cayasari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Ani. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Ani. Ya, ya Bu, Bu maaf nih, kali ini saya sama Ibu akan menanyakan tentang persiapan untuk coaching. Oh iya. Ya, yang pertama apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Untuk pertanyaan yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya Bu Lia, pada coaching hari yang akan dinilai sesuai dengan tugas penilaian diantaranya seperti apa? Saya ingin bisa melakukan coaching secara berkala. Ya. Kemudian saya juga ingin bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching sehingga coaching bisa menemukan solusi. Jadi dia akan menggunakan filter ya untuk dalam tersebut. Ya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching? Iya, betul Ya. Terus dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Baik Bu Lia, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kompetensi kali ini yaitu saya ingin bisa mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau present, kemudian saya bisa mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga saya ingin bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada saya. Ya, baik Bu Lia. Jadi Bu Lia ingin menghadirkan pertanyaan mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot seperti ini. Yang kedua, pertanyaan kedua itu kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik di dalam observasi ini? Yang secara spesifik ingin saya kembangkan itu ada pada kemampuan saya untuk mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, yang terakhir mungkin ya Bu. Bu Lia, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator keberhasilan itu saya ingin coaching saya ini mendapatkan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang coaching dari saya sesuai alur tirta itu. Jadi dengan pertanyaan yang sesuai alur tirta, coaching saya dapat menemukan solusi pada permasalahan yang dihadapi. Baik Bu Lia, saya rasa cukup perbincangan observasi ini dan Bu Lia bisa memanggil rekannya untuk proses coachingnya. Semoga nanti berhasil sesuai dengan tujuan yang telah Bu Lia rencanakan. Ya, silakan Bu Lia. Ya, baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Lia. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya Bu Eka. Bu Eka, hari ini saya itu ingin sekali untuk melakukan percakapan nih. Oh iya. Saya teringat dengan keinginan Bu Eka untuk melakukan percakapan yang bisa membantu permasalahan Bu Eka. Bagaimana nih Bu Eka? Jadi memang dari kemarin saya sudah merencanakan untuk bisa bertemu dan mengobrol dengan Bu Lia. Memang seperti biasa kalau kita menunggu pasti ada hal-hal yang sekiranya bisa membantu permasalahan saya. Nah di sini permasalahan apa yang sedang saya hadapi adalah saya saya mempunyai salah satu siswa Bu yang karakternya itu berbeda dengan teman-teman yang kelasnya. Dia itu cenderung menyendiri, kemudian
bersosialisasi juga memang kurang ini ya sama teman-temannya. Terus kalau misalnya instruksi juga dari saya, dia nggak bisa klasikal gitu ya, tuh harus ada pendekatan khusus gitu. Kalau misalnya gini, ya kita belajar ya ini begitunya gitu kan. Sedangkan untuk usia kelas 4 ya sepertinya sudah bisa menerima dia ya Bu ya. Kemudian apalagi Bu kalau misalnya karena memang karakternya yang berbeda ini, saya jadi khawatir Bu. Jadi ke depannya dia mau bisa mandiri. Tentunya curhatan saya dengan ibu kali ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusi. Baik Bu Eka nih. Sebelum kita melanjutkan percakapan kita ini, saya ingin tahu tujuan akhir nih Bu Eka dari percakapan kita. Bu Eka ingin apa nih sebenarnya? Jadi saya ingin mendapatkan solusi untuk saya, karena tentunya tadi kembali ke awal bahwa saya khawatir Bu anak ini sudah tidak seperti anak-anak yang lain. Itu sedangkan dilihat dari tujuan pemilihan saya kan saya ingin anak saya bisa memahami gitu ya, bisa memahami instruksi saya dan juga bisa bergaul dengan teman-teman. Iya. Jadi tujuan Bu Eka ini adalah mencari solusi gitu Bu Eka pada peserta didik Bu Eka, di mana anak tersebut diharapkan bisa memahami atas pembelajaran yang disampaikan Bu Eka, kemudian juga dia bisa bersosialisasi dengan temannya gitu ya Bu Eka ya. Baik, saya akan mencoba untuk bertanya lagi nih Bu Eka. Jika dilihat usaha apa nih yang sudah Bu Eka pernah lakukan dalam kondisi seperti ini? Usaha yang sudah saya coba lakukan, saya mencoba untuk bertemu dengan Om Pipi juga, berkomunikasi dengan orang tuanya. Saya juga bertanya kepada orang tua seperti apa kebiasaan ini. Gitu. Setelah saya mendapatkan informasi, ternyata sikapnya seperti itu di rumah juga sama, berbeda katanya dengan saudaranya. Jadi dia perlu perlakuan khusus dari orang tuanya. Baik. Berarti Bu Eka ternyata setelah melakukan usaha-usaha yang sudah gitu ya, visit, kemudian menanyakan sikapnya bagaimana di rumah kepada orang tuanya gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa malah menguatkan gitu ya Bu Eka ya. Iya, betul ya, menguatkan penilaian Bu Eka gitu ya. Iya. Nah, kalau dilihat Bu Eka, jika kita menskalakan gitu ya, dari tujuan Bu Eka untuk merubah anak tersebut pada kondisi saat ini ada di skala yang mana? Kalau saya skalakan, jadi saat ini kondisi itu berada di angka 6. Angka 6 ya? Iya. Oke. Nah, dari sini Bu Eka bisa melihat bahwa anak tersebut ada di angka 6. Ya, Nah, betul. kesempatan yang bisa Bu Eka dapatkan dari angka 6 ini bisa dijelaskan seperti apa? Jadi di angka 6 ini memang yaitu targetnya itu belum mandiri Bu ya. Kenapa saya bisa golongkan demikian? Karena dia belum bisa memahami instruksi yang saya berikan gitu. Kemudian juga dia cenderung menyendiri, malah kalau dengan karakter seperti itu dia sering berolok teman gitu. Itu malah kalau waktu istirahat dia ikut sama saya ke kantor. Makanya saya berani mencantumkan angka 6 di rentang 1 sampai 10. Oke. Nah, setelah Bu Eka tadi melakukan ada usaha-usaha gitu ya Bu Eka ya. Nah, Bu Eka kira-kira menurut Bu Eka, apakah Bu Eka ada rencana tidak apa yang akan dilakukan ke depannya nih untuk mendukung? Iya, untuk mendukung tindakan saya Ya. ya Bu ya. Iya. Ya saya rencana saya gini Bu. Saya mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tua, kemudian saya juga mencoba mengajak teman-temannya supaya bisa mendukung dalam kegiatan pembelajaran, malah mengajaknya untuk bermain juga supaya dia bisa bersosialisasi untuk kedepannya. Oke, berarti rencana Bu Eka ini yaitu pertama berkomunikasi dengan orang tua, kemudian mengajak teman-temannya gitu ya, melibatkan teman-temannya. Nah, Bu Eka dalam melaksanakan rencana aksi ini kira-kira apakah Bu Eka menargetkan
berapa lama nih rencana aksi ini akan mendapatkan hasil dari tercapaian tujuan Bu Ella? Saya rasa 1 bulan. Oh, 1 bulan. Mungkin dengan rencana saya untuk kedepannya itu insya Allah lah 3 sampai 4 minggu berarti sebulan ya Bu ya. Iya. Jadi insya Allah mulai besok saya rencanakan bagaimana caranya supaya saya bisa melakukan pendekatan dan menerapkan metode yang saya akan terapkan pada siswa ini. Tentunya saya juga akan bertanya kepada siswa ini apa sih metode yang dia suka itu sehingga bisa memahami pada itu. Oke. Jadi Bu Eka akan melihat 1 bulan ke depan ya. Betul. Dengan mulai besok melakukan komunikasi juga dengan anak, metode apa yang dia inginkan gitu ya. Betul. Oke, baik Bu Eka. Kira-kira nih Bu Eka, siapa yang bisa mendukung Bu Eka dalam rencana Bu Eka ini? Saya meminta bantuan dia makanya artinya itu melibatkan akan sejauh saya. Makanya saya bertanya mencoba untuk mencari solusi bersama. Saya mencoba untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat saya. Karena di sini rekan sejawat saya di kantor sangat membantu dalam perencanaan tindakan saya. Oke, berarti tindak lanjut berikutnya yaitu Bu Eka akan meminta bantuan atau dukungan Yes. dari rekan Rekan sejawat. di mana Bu Eka bisa berkomunikasi dalam bertanya, memecahkan masalah juga, kemudian berkolaborasi gitu ya, Betul. untuk mendukung upaya Bu Eka agar permasalahan ini bisa terselesaikan gitu ya Bu Eka ya. Betul. Baik Bu Eka, kalau begitu Bu Eka bisa menyimpulkan tadi setelah kita bercakap-cakap apa yang akan dilakukan? Setelah saya simpulkan Bu ya terhadap masalah yang saya hadapi, menghadapi karakter anak yang berbeda dengan anak yang lainnya, berarti pendekatan yang akan saya lakukan adalah mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tua dan juga melibatkan teman-teman dan rekan sejawat saya untuk menemukan solusi yang saya hadapi. Tentunya solusi ini adalah untuk membangkitkan gairah belajar dia, kemandirian dia, kemudian dia juga bisa bersosialisasi dengan anak. Dan yang terakhir dia bisa memahami instruksi yang saya berikan ketika saat pembelajaran. Oke Bu Eka, jadi bisa disimpulkan bahwa dari usaha-usaha tersebut diharapkan anak menjadi bergairah dalam belajar, kemudian dia juga bisa melakukan kemampuan belajarnya meningkat gitu ya Bu Eka ya. Baik, oke Bu Eka, berarti solusi kita sudah terjawab ya? Sepertinya begitu. Iya. Saya juga kok berarti sama-sama ini saya sedang mencoba untuk melakukan tindakan ya Bu ya. Iya betul. Jadi karena Bu Eka akan memulai besok, silahkan semakin bersemangat nih Bu Eka dalam mencari solusi atau menemukan solusi agar anak bisa mencapai keberhasilan dalam belajar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Bu Eka. Ya betul. Baik, terima Iya. kasih atas Sama-sama perhatiannya, Bu Eka. Alhamdulillah saya sudah merasa pada hari ini gitu ya dengan pengalaman saya hari ini ya. Oke, berarti perasaannya bagaimana nih setelah? Senang Bu. Senang dan lega. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Bu Sampai Eka. jumpa. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu Ria telah melaksanakan coaching tadi kepada Bu Eka, luar biasa. Baik sekali. Saya tadi sudah mengobservasi apa yang sudah Bu Ria lakukan. Baik, saya akan bertanya yang pertama apa saja yang sudah Bu Ria lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan. Saya dari kegiatan coaching yang tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur cerita, di mana diawali saya menanyakan tujuan, kemudian sebelum percakapan gitu ya. Kemudian saya sudah juga melakukan identifikasi dari permasalahan yang coaching hadapi, kemudian juga menanyakan informasi-informasi mengenai permasalahannya. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksinya yang akan dilakukan oleh coaching dan meminta dia merumuskan bagaimana mempertanggungjawabkannya rencana aksi tersebut dengan menanyakan komitmen sebagai tanggung jawab dia. Ya, menurut saya
dalam proses coaching Bu Ria sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Ria juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Eka sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan itu. Baik, Bu Ria, jadi untuk yang ketiga nih boleh ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan bersama hasil melakukan coaching tadi yang dilakukan? Yang ingin saya kembangkan lagi adalah dalam mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Karena bagi saya dengan saya melakukan pertanyaan berbobot kepada coach, saya dapat menggali lebih banyak informasi. Kemudian saya dapat juga mengarahkan coach agar menemukan solusi-solusi dalam memecahkan masalahnya. Iya, baik. Saya rasa percakapan kita hari ini sudah selesai. Semoga kedepannya kita bisa melakukan dengan lebih baik lagi ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yes.